Oke, hari ini saya Nursifa Enia dengan NIM 12440101000 dari kelas BKI 4C. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan Perkenalkan, saya Almaira Zifana. Saya dari MTS Asaada Sukasari Sumedang. Dan saya berpesantren di Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Jatinangor. Oke, jadi dipanggilnya Mahira juga. dipanggilnya Mahira. Nah, di video kali ini saya sebagai konselor dan Mahira sebagai konselinya. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum masuk ke sesi konselingnya nih, kan ini konselingnya kira-kira waktunya 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu Mahira bebas mau menceritakan apa yang dirasakan Mahira, coba diungkapkan, nanti solusinya kita cari bareng-bareng. Oke? Siap? Untuk pertama, gimana sih perasaan Mahira hari ini? Perasaan hari ini ya lagi baik-baik aja, soalnya belum ada masalah sekarang. Aman-aman aja ya hari ini mah. Kalau misalkan sebelumnya nih gimana? Sebelumnya apa? Gimana ini? Gimana cara nanggepin supaya dia tuh sadar, supaya si orang yang Cerita aja, santai ya, santai. yang dia tuh kalau ke orang tuh bisa, kalau ke orang tuh ngomongnya bukan sesuai fakta. Oke, nggak sesuai fakta. Nah, tadi kan Mahira langsung nanya gimana cara mengatasi orangnya. Nah, sekarang kan Tesipa tak ajan terang. Emang orangnya tuh seperti apa? Emang sikapnya itu kayak gimana sih? Nah, coba Mahira ceritakan dulu orangnya kayak gimana. Nanti baru kita cari solusinya sama-sama. Gimana coba? Jadi dia tuh kan kalau dia tuh suka sendiri mulu. Itu kalau diajak sama kita tuh kadang suka nggak mau, tapi dia tuh suka nggak tahu kemana, tuh suka diem di sini di lantai dia, saya tuh pada di bawah. Pas ditanya kenapa, dia langsung nangis. Karena tuh kalau suka nangis gitu. Terus pas ditanya siapa nyari dari buang-buang terus, tapi dia tuh ceritanya kayak dia kata teteh pas ada yang nanya ke teteh itu yang dia suka cerita, katanya tuh dia tuh suka dibully, ngomongin sama teman-temannya, padahal yang sebenarnya jadi itu nggak benar gitu. Jadi karena suka Ini kayak playing victim gitu. Oke, berarti orangnya teh emang nggak udah sesuai sama fakta kebenarannya kayak gimana gitu. Kayak misalkan ya teman-temannya mah padahal udah ngajak, udah ngebaikin, tapi dia nyerita ke pengurus, ke teteh-teteh pengurus mah malah kayak kita teh kayak jahat ke dia gitu. Oke, ini tuh berarti permasalahan di pesantren. Sekobong sama orangnya, sekobong. Oke, tapi Mahira gimana perasaan Mahira kalau misalkan ada orang kayak gitu? suka kesel ya. Kesel aja atau kayak dendam gitu? Ada yang gitu juga, kayak menurut aku kayaknya ada yang Tapi Mahira mah gimana Mahira? gimana sifat dia pas ini. Tapi nggak sampai dendam gimana gitu? Nggak. Oke. Sikap dia yang paling nyebelin kata Mahira apa sih? Itu sikap yang paling nyebelin, kayak disuruh diminta tolong bawain ini gitu. Itu kan
sama dianya juga suka nyuruh kita dan kita suka adanya tapi di sini juga nggak mau. Oke, berarti dia tuh kalau misalkan dia butuh bantuan, orang lain bantu dia. Tapi kalau misalkan si orang lain ini butuh bantuan, tapi dianya malah acuh, nggak ngebantuin. Itu tuh kelihatan dia kayak gitu tuh dari kapan sih? Dari pas beberapa minggu di sini. Oh, dari santri baru beberapa minggu dari penerimaan pas masuk ke pondok ini gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di sekolah gimana? Di sekolah dia kalau dia ngobrol teh karena sekolah nyambung Suka gak nyambung? Kenyambung kayak gimana? lagi nyeritain lagi bahas apa dia suka nyambung kemana. Tapi Mahira pernah dengar kalau misalkan dia ngomong sendiri, pernah ngomongin apa? Sekilas gitu kalau misalkan kedengar sama Mahira apa sih? Ngomong sendiri tuh suka ngomongin kesalahan dia Yang dipendam sama dia Mahira. ngomong ke ngomong ke kan gimana sama kita nggak ada mungkin kalau dia gitu. Tapi beneran kalau misalkan dia ngomong gitu pasti suaranya kan keluar, pasti ada yang denger juga kemarin. Emang kayaknya sengaja bener. Tapi dia ini di sekolah kayak sikap ke guru gimana? Di kelas dia itu nggak pernah jarang dengerin nggak pernah dengerin bahasanya gitu. Kalau misalkan Mahira sendiri di sekolah kayak gimana sih? Apakah aktif ikut OSIS gak? Ikut. Kalau misalkan di kelas gimana? Di kelas mah Gimana? biasa tangan aja di kelas. Tapi kalau misalkan kan tadi sekelas ya, sebangku juga. Oh iya sebangku juga. Kenapa bisa sebangku? Awal mulanya bisa sebangku? Sebangku tuh pertama kan yang di sini yang pas MPLS jajaran perempuan tinggal satu bangku lagi ya terpaksa. Oh jadi sebangku itu karena terpaksa. Oke. Tapi pas sekolah teh berarti di sini udah berapa minggu? Dari 1 minggu kayaknya. Oh berarti kemarin belum terlihat sifat-sifatnya kayak gitu ya? Kalau misalkan di sekolah dia lihat Mahira tuh kayak gimana sih? Kayak sinis kayak dia tuh lagi mau minta minjem barang apa gitu. Dia tuh besoknya mau minjem barang kan hari ininya dia tuh langsung kayak gini baik gitu. Tapi setelah si barangnya itu udah selesai nih minjemnya, udah dibalikin misalnya teh, terus setelah itu kayak gitu lagi sih kamu? Waktu itu pernah minjem ke Bandung terus sama aku tuh emang sengaja juga ditagih soalnya pikir emang lagi dicuci kali Disedot. pas udah pas aku ditagih soalnya udah lama gak dibalikin emang hilang ya Sampai sekarang nggak dibalikin. hilang. Jadi dia teh enggak merasa bahwa dia teh minjem barang orang lain gitu. Nggak pernah tiba-tiba lagi duit terlalu langsung burung pernah. Itu ngomongnya sama Mahira. Terus Mahira kumaha? Kan nggak merasa Mahira teh namput aja. Sama aku dia tanya dulu kapan bahasa eta dapat bahasa eta yang pernah pengalaman Jadinya lagi yang pernah minjem duit ya dikasih 3.000 kok Mahira nggak dikasih ke si dia tuh? Tapi kan Mahira merasa dia teh ada utang uang ke Mahira. Dianya nggak ngaku. Apakah itu sampai sekarang nggak ngaku? Nggak merasa ada utang ke Mahira? soalnya sama waktu pas bayar kas di kelas sama aku dibayarin dulu emang udah ngomong ke dianya besok sampai bayarin dulu kan pas di hari itu dia tuh gak bawa duit Ke sekolah yang nggak bawa uang.
jadi bayar dulu sampai sekarang ikhlasin. Kalau misalnya kan tadi Mahira tuh bilang kalau misalkan dia tuh emang gak disukain banyak orang karena sikapnya kayak gitu, ada gak sih berita yang nyampe ke Mahira bahwa si dia itu misalnya curhat nyeritain apa tentang Mahira ke temen yang ada di kelas atau di pondok yang sekolah, terus si temen ini tuh bilang ke Mahira bahwa dia tuh ngomongin itu gitu. Ya itu ya waktu pas dia ada yang nanya pas di sekolah, dia nanya ke dia katanya kenapa gak bareng sama si Naira gitu. Si dia jadi jawab itu si Naira lagi kemana ke Korea. Tapi kalau misalkan Mahira ngelihat dia kayak itu seolah-olah iri terhadap pencapaian yang telah dicapai oleh Mahira atau enggak, atau kayak biasa aja. Kalau maunya sih emang mau ya kayak ini, tapi ada kayaknya ada rasa jadinya rasa kesal gitu. Mungkin kan tadi Mahira juga aktif di itu ya, organisasi OSIS. Nah, dia juga mungkin iri karena dia itu nggak bisa seaktif Mahira, jadi dia tuh ngomongin yang nggak baik ke orang lain bahwa Mahira teh sebenarnya jahat lah, gini lah, gitulah, seolah-olah dia teh korban, padahal mah Mahira itu nggak ngelakuin apa yang dia omongin. Kalau misalkan kan tadi udah diceritain apa Mahira teh kesannya karena apa, sekarang kalau misalkan teh suka nanya pinginnya gimana sih sama orang itu ke depannya. Intinya ya berteman kayak biasanya kayak baik-baik, Berteman baik lagi. omongan atau apa gitu. Oke. Kalau misalkan Mahira pengen berteman baik lagi sama orang itu, apa sih yang kira-kira Mahira lakukan buat Mahira sama dia tuh berteman baik lagi? Jadi usaha Mahira, kan tadi Mahira tuh pengen berteman baik lagi, nggak kayak gini, apa sih, kan permasalahan wae yang muncul kalau misalkan sikap dianya kayak gitu. Mahira tuh pengen dia tuh berubah dan berteman baik lagi sama Mahira. Nah, usaha apa sih yang Mahira lakukan buat dia tuh bisa berteman baik lagi sama Mahira? Coba ditanya lagi masalah sama kita tuh gimana, jadi ditanya. Tapi dia juga kalau ditanya suka sama Tapi pernah Mahira nanya langsung atau teman-teman yang lain nanya langsung, kenapa sih kayak gitu? pernah ini nggak dijawab, dia langsung pergi. Niat Mahira mah baik ya, pengen tahu nah sih dia teh kayak gitu sikapnya, tapi dianya nggak ngerespon. Enggak. Tapi setelah itu Mahira ada coba nanya lagi nggak ke dianya atau teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain kayaknya mah ada yang nanya, tapi emang direspon langsung. Jadi direspon tuh kadang dijawab langsung di buku diary dianya, langsung dari kamu ucapan. Dari buku diary dia. Emang buku diary kan buku diary itu berarti rahasia dia dong. Kenapa bisa tahu dia nulis kayak gitu di buku diary? Emang pas kita nanya gitu tuh dia tuh langsung di buku diary, terus ada yang kepo dibuka sama si temennya. Yang bener ngejawabnya di sini. Tapi kalau misalkan gini, kan Mahira tahu dia tuh punya buku diary. Mahira juga tahu pasti kalau misalkan dia kesel, dia ada masalah, dia nggak suka ke orang lain, pasti nulis di buku diarynya. Nah, kalau misalkan Mahira pernah kepo nggak sih sama buku diarynya sampai buka buku diarynya tanpa sepengetahuan si orangnya? Pernah keponya pernah, tapi sama aku pernah dia pas ngaji dia tuh lagi nulis di buku diary sama aku dilihat Sekilas gitu ngeliatnya, tapi dia nggak nyadar Mahira teh ngeliat ke buku. pernah pas itu nggak nyadar, tapi pernah nyadar sama dia emang kayak yang disengajain biar aku melihat. Oke. Berarti nggak pernah ya
Tapi emang buku diary kan bersifat rahasia. Sikap Mahira yang cuman kepo doang, gak sampai buka kayak si buku diarinya teh di lemari, misalkan di lemari si orang itu. Terus di kobong teh lagi sendiri, Mahira doang misalkan teh yang ada di kobong teh. Nah, Mahira bakal buka buku diary dia nggak? Kalau buka sih ya emang suka dipikir dulu gitu, takut orang tiba-tiba datang jadi lebih masalah lagi. Tapi belum pernah berarti ngebuka langsung. Oke. Nah, di sini sikap Mahira teh bagus karena cuman kepo kan, gak berani sampai buka. Walaupun memang sih orang itu teh gak disukain dan nulisnya juga yang keselnya aja. Padahal sikap dia juga nyebelin ke orang lain, tapi dianya gak nyadar. Sikap Mahira tuh bagus karena gak berani buka diarinya. Gak, walaupun tadi ada temen yang buka. Nah itu Mahira bisa ngomong ke yang temen yang buka diary si orang itu, kayak diary itu privasi. Kalau misalkan mau pengen tahu, coba langsung aja ke orangnya. Jadi jangan kayak ngendap-ngendap, diam-diam ngambil terus buka kayak gitu. Nah terus ada lagi nggak sih kesalahan Mahira sama dia? Kesalahannya ya sama saja itu lagi aja kesalahan. Oh yang tadi aja. Tadi kan Mahira bilang kalau misalkan Mahira tuh pengen berteman baik lagi, pengen baik lagi sama dia, nggak mau ada masalah kayak gini, gitu kan. Nah tadi juga Mahira bilang kalau misalkan mau kayak gitu, berarti usaha Mahira buat kedepannya sama dia, sama teman-teman yang lain juga, berarti harus ini ngobrol lagi kan, kayak ngobrol lagi apa sih yang buat dia teh gak suka sama Mahira dan teman-teman yang lain. Tapi berarti kan itu belum sempet dilakuin, belum. Nah coba kalau misalkan dalam seminggu ke depan, berarti sekarang hari Senin, sampai Senin depannya lagi, coba kan yang kesal sama orang ini kan bukan Mahira doang. Kalau misalkan Mahira nggak berani buat nanya sendiri ke orangnya, bisa Mahira obrolin lagi sama teman-teman yang ada di Kobong, kayak ngomong Mahira teh ke teman-teman yang lain, ih hayu orang misalkan kita selesaiin masalah, kayak kalau misalkan nggak dikomunikasiin, diobrolin lagi sama dianya, berarti kan ini masalah tuh terus ngagugulung masalah gitu kan, gak selesai. Nah coba Mahira ajak teman-teman yang lain, kalau misalkan teman-teman yang lain mau juga berteman baik lagi sama dia, nah coba diajak ngobrol lagi dianya, kayak respon dia tuh kayak gimana sih. Kalau misalkan respon dia baik, tanggapan Mahira kayak gimana? Berarti aman ya berteman baik lagi ke depannya. Tapi kan kalau misalkan ngelihat ke belakangnya nih, dia teh sikapnya nggak baik sama Mahira, sama teman-teman juga yang lain, Mahira bakal maafin dia nggak? Kalau misalkan dia mau merubah dirinya ke yang lebih baik lagi. Dimaafin. Dimaafin. Jadi harus maafin kita. Oke. Kalau misalkan respon dianya baik sama Mahira dan teman-teman, pas kalian berkomunikasi lagi, berarti bisa ya ngemaafin apa yang dia lakuin, apa kesalahan dia sebelumnya, bisa. Kalau misalkan tanggapan dia teh malah jelek, kalah negatif gitu, nggak responnya teh kayak naon sih kayak gitu lagi, kayak gimana tanggapannya? Ya kita juga jadi malas kan kalau dia nggak mau. Oke. Tapi Mahira mau mencoba dulu kan? Kalau misalkan karena Mahira mau berteman lagi, coba dulu aja. Kalau misalkan responnya negatif, masih buruk kayak gitu, coba kasih dulu dia waktu biar dia juga merenung dengan introspeksi dulu. Nah udah
dia dikasih waktu, coba sama Mahira ditanya lagi. Kalau misalkan responnya baik, alhamdulillah, berarti kan kalian juga bisa berteman baik lagi di Kobo, di pondok maupun di sekolah juga kan, karena sekelas juga. Nah, kalau misalkan respon dia tuh nggak baik juga, tetap kayak gitu, berarti memang dianya juga sikapnya nggak bisa dirubah, karena entah ya itu mah pembawaannya dia berenang kayak gitu. Tapi kitanya juga harus husnudon, karena kita juga nggak tahu dia teh gitu teh penyebabnya karena apa sih. Itu bisa karena nggak diperhatiin orang tua atau kayak gimana kan, Mahira juga nggak tahu ya. Nah, kalau misalkan dalam waktu 1 minggu ini Mahira bisa ngajak dia ngobrol, berkomunikasi lagi sama teman-teman yang lain, usaha kalian itu bisa berteman baik lagi dan respon dianya baik, berarti aman ya ke depannya. Jadi mau dicoba dulu kayak gitu. Oke. Karena Mahira mau mencobanya, mungkin nanti kita lihat dulu waktu selama 1 minggu ini ya, kayak gimana. Nah, nanti boleh Mahira bisa konsultasiin lagi ke Desipa gimana-gimananya. Kalau misalkan ada waktu, nanti kita konseling lagi. Nah, tadi kan udah dijawab, Mahira juga udah nyeritain permasalahannya apa. Tadi juga Desipa udah kasih solusinya kayak gimana. Nah, apakah Mahira terjawab dengan permasalahan Mahira yang tadi diceritain? Nggak terjawab. Terjawab. Apakah masih ada unek-unek gak sih? Udah sih. Udah keluar gitu. Oke. Perasaan Mahira tadi sebelum konseling sama sesudah ada perbedaannya nggak? Ada. Kalau misalkan sebelumnya gimana, sesudah konseling gimana? Sebelumnya tuh emang ada rasa nggak enak gitu kalau ketemu orangnya, tapi kalau itu sudah dikasih sama Desipa, jadi lebih mau nyoba tanya dulu lega. Oke, karena Mahira udah menceritakan semua kekesalan Mahira, terima kasih banyak ya, karena gak semua orang itu bisa meluapkannya. Ada orang yang misalkan nggak bisa, dia tuh nggak bisa cerita karena nggak ngerasa aman sama dia tuh bingung, nggak ngerasa aman. Tapi Mahira berani untuk menceritakan semuanya. Terima kasih banyak. Dan mungkin cukup sekian konsultasi dan konseling hari ini. Oke, makasih ya. Makasih juga. Dadah.